Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, teman-teman pasti sering atau pernah mendengar istilah konstitusi. Nah, pada saat mempelajari mata kuliah ini tentang pendidikan kewarganegaraan, kita akan melihat apa itu konstitusi sebenarnya. Jadi, konstitusi itu apa sih? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita urai atau kita catat tentang macam-macam aturan. Misalnya, ada beberapa daftar aturan atau hukum. Beberapa di antaranya itu mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Coba sekarang kalau kita mengurai beberapa aturan yang ada atau contoh beberapa macam aturan, kita perhatikan dengan seksama. Manakah peraturan-peraturan ini yang mengatur jalannya pemerintahan? Contoh nih, misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu contoh aturan. Kemudian yang kedua ada contoh lagi aturan, jangan berbicara saat mulut penuh dengan makanan. Kemudian ada lagi aturan tentang presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ada lagi aturan tentang selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar rumah. Nah, pada daftar aturan yang saya sampaikan tadi, kita bisa menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Nah, kira-kira mana aturan yang saya sampaikan tadi yang masuk dari cara pemerintahan itu dijalankan atau sama sekali yang tidak ada hubungannya dengan cara-cara pemerintahan dijalankan? Nah, itu pertama kali kita menelusuri konsep tersebut. Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan, artinya kita telah menemukan ada satu bagian dari konstitusi. Maka, konstitusi ini adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oke, selanjutnya kita telusuri bagaimana konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya, secara etimologis. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyrutiyah. Maka itu berbagai istilah yang menjelaskan konsep konstitusi dari segi etimologis. Baik, kita akan lanjutkan lagi dari sejumlah definisi yang mungkin kita temukan tentang konstitusi di berbagai negara. Mungkin kita akan melihat bagaimana sebenarnya memahami sebuah konstitusi. Kita merujuk pandangan Lord James Bryce. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-hak. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangan beliau merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Selain itu, ada banyak pandangan lain yang berbicara mengenai konstitusi. Bisa kalian lihat rumusan dari J.F. Strong. Kemudian banyak lagi beberapa pendapat sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya konstitusi itu secara terminologis mempunyai pengertian seperti apa menurut pandangan para ahli. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai fungsi konstitusi. Konstitusi mempunyai fungsi untuk apa? Saya ambil dari pendapatnya Astim Rianto. Dia mengatakan bahwa konstitusi memiliki fungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Apa itu landasan konstitusionalisme? Landasan konstitusionalisme itu adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit.
Apa itu konstitusi dari arti luas? Konstitusi dari arti luas itu meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit itu dimaknai sebagai undang-undang dasar. Itu pandangan dari Astimrianto, dan masih banyak pandangan-pandangan yang lain mengenai fungsi-fungsi konstitusi. Kalau kemudian kita simpulkan bahwa fungsi konstitusi itu adalah satu, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya mereka tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kemudian yang kedua, fungsi konstitusi adalah memberi rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan untuk tahap berikutnya. Fungsi yang ketiga adalah dijadikan landasan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Kemudian yang terakhir, fungsi konstitusi adalah menjamin hak-hak asasi warga negara. Pentingnya konstitusi. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Menurut Hamid S. At-Tamimi bahwa konstitusi dalam negara sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Selain itu, konstitusi juga digunakan sebagai penjamin hak-hak warga negara. Bagir Manan mengatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Hak-hak konstitusional warga yang dijamin yaitu hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan berekspresi dan menyampaikan pendapat, hak atas pemerintahan. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak terpisahkan. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat urgen. Bahkan disebutkan tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Jika dilihat dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya. Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis yaitu negara Inggris dan Kanada. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai perangkat suatu negara. Konstitusi tertulis negara Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Miriam Budiarjo mengatakan, di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sebenarnya, konstitusi berbeda dengan UUD, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi disamakan dengan UUD. Mengingat pentingnya konstitusi bagi suatu negara, Strijken dalam bukunya Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden menyatakan bahwa
UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, dan suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sejatinya semua hal penting mengenai kenegaraan serta prinsip-prinsipnya telah diatur dalam konstitusi. Konstitusi menjelaskan bahwa dalam suatu negara tidak akan lepas dengan adanya konstitusi yang mengatur dalam negara tersebut. Karena melihat konstitusi merupakan hukum yang fundamental dalam suatu negara yang mengatur hubungan antara negara. Dalam hal ini, pemerintah dan warga negara yang semuanya berada dalam kerangka hukum, baik itu konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi harus ditaati dan dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Sebagai pemerintah dan warga negara yang baik, seharusnya mentaati dan menjalankan konstitusi atau aturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Karena dengan begitu, maka tujuan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama akan terlaksanakan. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus yang artinya kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara semua manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengaplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter proses adalah yang utama di antara sekawan atau kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi meruhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka, berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis, raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Kekuasaan pemerintah negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah, pasal 4 ayat 1. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden, pasal 6 ayat 1. 3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. 4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR, pasal 7C. 6. Pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 7. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. 8. Mengangkat dan menerima duta negara lain, pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 9. Pemberian garasi dan rehabilitasi, pasal 14 ayat 1. 7. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12.
8. Mengangkat dan menerima duta negara lain, pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. 9. Tanda kehormatan, pasal 15. 12. Pembentukan Dewan Pertimbangan, pasal 16. Dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok, yaitu berikut. 1. Struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. 2. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut dan satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Yang ketiga yaitu hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. A.H. Struikman menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD 1945 yaitu organisasi negara, misalkan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian dan tentang prosedur menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan manusia. Dalam UUD 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai pasal 28J. 3. Prosedur mengubah UUD. 4. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Dalam kaitan dengan ini, pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan konstitusi dapat berupa hukum konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan skala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula UUD 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Akibat dari krisis moneter tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, walaupun pemerintah sudah melakukan banyak hal. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis banyak 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, pada perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Sampai saat ini,
Perubahan terhadap UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan yang dilakukan guna untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanan telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam 4 kali masa sidang MPR Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 99. Perubahan kedua, Undang-Undang NRI 1945, tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Perubahan keempat, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan UUD NRI 1945 buku 1 setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR 2002. Agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, konstitusi. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentuk. Yang dimaksud adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggara kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka aturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang NRI. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misal pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Maka, jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap undang-undang dasar. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan berkewajiban menjelaskan secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan dan untuk apa uang pajak tersebut yang telah dibayarkan. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau DPP-KAD untuk pajak daerah. DJP dan DPP-KAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak, melainkan hanya mengadministrasi pembayaran pajaknya saja. Untuk pajak pusat, dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintahan pusat ataupun daerah, sedangkan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan suatu sinyal positif, karena anggaran negara menjadi tidak tergantung terhadap PNBP yang merupakan sumber daya alam. Di dalam APBN 2016, anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk pos pengeluaran yang tersebar di seluruh kementerian atau lembaga negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak mau berkontribusi di dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara melaksanakan kewajiban dan penuntutan hak kepada warga negara.